membuka kitab Mazmur pasal nomor 119, Mazmur 119. Kita ikuti pembacaan ayat 97 sampai dengan ayat 105. Mazmur 119 ayat 97 sampai dengan 105. Saya bacakan buat kita sekalian. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Ayat 105, semua membaca bersama-sama dengan saya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berbahagialah kita yang boleh mendengar firman Tuhan, yang mengerti dan yang melaksanakan dalam kehidupannya. Amin. Kalau orang bertanya kepada kita, hal apakah bagi kita pribadi, bagi saya, bagi saudara masing-masing, hal apakah yang paling berharga dalam kehidupan Anda? Yang Anda paling nilai, paling tinggi, yang Anda paling sukai, dan yang paling Anda sayangi. Kira-kira saudara menjawab apa? Apa yang paling berharga, apa yang paling bernilai, apa yang paling Anda suka, apa yang Anda paling sayang? Jawab atas pertanyaan ini kerap bergonta-ganti dalam perjalanan kehidupan seseorang. Jikalau kita tanyakan ini kepada Ethan, kepada Jensen, kepada Winston, kepada Lala, pada Kevin, dia punya jawab yang lain, yang paling berharga, yang paling bernilai, yang paling dia suka, yang paling dia sayang. Untuk anak-anak, kemungkinan besar mereka menjawab itu adalah mainan mereka, atau manisan, permen-permen, atau makanan kesukaan mereka. Jadi jangan kasih barang-barang yang mahal kepada anak-anak. Kalau Ruth berikan anting berlian kepada Sky pergi ke sekolah, Sky sudah lebih besar, dia lebih mengerti. Tapi kalau berikan kepada Lala, lalu ada orang bawa sesuatu yang dia suka yang lain, lalu diajak, kamu mau tukar ya ini dengan anting berlian, dia mungkin berikan. Apalagi kalau anak itu lebih kecil lagi, kita kasih dia jam tangan yang mahal, orang tawarin dia coklat, candy, tukar, mau dia tukar. Sebab dia lebih suka, dan menurut dia yang paling berharga, paling bernilai itu manis-manisan itu. Apa ini jam tangan yang mahal? Ya tukar aja, dia agak hati. Kalau untuk remaja atau orang-orang muda, lain lagi jawab mereka. Apalagi kalau mereka sedang jatuh cinta. Kita boleh kilas balik, ingat-ingat kalau waktu kita masih muda, ketika kita jatuh cinta, apa yang paling berharga, yang paling bernilai, yang paling Anda suka, yang paling Anda sayang? Tentu pacar. Orang tua pun gak digubris, langsung jangan mengkejut ya saudara-saudara. Jadi langsung ingat, ya kan? Semua tidak ada duanya, pastinya selalu yang siang malam diingat adalah kekasih. Tapi bagaimana untuk kita orang-orang dewasa yang sudah berkeluarga, yang sudah mempunyai profesi,
yang bagus, apa yang buat kita paling berharga, yang paling kita nilai tinggi, yang kita paling suka dan paling kita sayang. Jangan marah, jangan cemburu, jangan jengkel. Kaum ibu, para istri, mungkin kaum bapak tidak lagi menganggap istri sebagai yang paling nomor satu. Kalau dia punya sesuatu yang lain, mungkin pekerjaannya, karirnya, cita-citanya. Apa yang paling berharga dalam kehidupan kita? Saudara, waktu saya menyiapkan khotbah ini, saya juga meninjau diri. Ya, apa ya sekarang yang paling berharga, paling aku suka? Oh, ternyata agak gampang menjawabnya seperti itu. Coba bawa pulang nanti pertanyaan. Hari ini saya mengangkat sebuah tema, lebih berharga daripada emas tua. Itu adalah ungkapan yang sebetulnya diucapkan oleh pemazmur yang mengubah Mazmur 119 ini. Mazmur 119 adalah mazmur yang terpanjang, bahkan pasal terpanjang dalam seluruh Alkitab. Ada berapa ayat? 176 ayat. Dan mazmur ini digubah secara istimewa. Dia terdiri dari 22 stansa atau 22 seloka dalam bahasa Indonesia. 22 couplet begitu ya. Jadi 22 kelompok. Setiap stansa, setiap kelompok itu digubah, jadi setiap ayatnya berdasarkan urutan abjad Ibrani. Abjad Ibrani itu ada 22. Mulai dari Alef, Bet, Gimel, Dalet, terus sampai yang terakhir Tau. Ada 22 ayat. Dan kelompok pertama semuanya mulai dengan Alef, 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 Alef. Setiap stansa 8 ayat. Jadi 22 stansa kali 8 berapa? 176. Gampang nggak mengubah puisi begitu? Coba sekarang saudara masing-masing mendapat tugas. Masing-masing bikin puisi dari A sampai Z. Oke? Setiap kalau bikin satu stansa ada 5 ayat aja misalnya. Lalu setiap ayat itu mulai dengan abjad yang berurutan A, habis 5, lalu mulai yang kedua, mulai dengan B, terus. Nggak gampang, saudara. Tapi pengubah Mazmur ini, dia mengubah Mazmur 119, 110 ayat dengan sistem seperti itu. Ini merupakan passionnya, merupakan gairahnya. Dan pasal atau Mazmur ini seluruhnya dan masing-masing hanya berbicara mengenai satu topik, yaitu firman Allah. Yang di dalam Mazmur ini disebut dengan Taurat Tuhan, perintah-perintah Tuhan, janji-janji Tuhan, ya, ketetapan-ketetapan Tuhan, dan sebagainya. Tapi maksudnya itu adalah firman Tuhan. Meskipun disebut Taurat, itu bukan cuma berarti 5 kitab Musa, bukan cuma Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Sebab seluruh perjanjian lama sampai dengan kitab Maliaki itu bertumpu pada 5 kitab Musa. Jadi kalau dibilang Taurat, itu berarti seluruh perjanjian lama. Lalu bagaimana perjanjian baru? Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk merombak Taurat, demikian dia berkata, melainkan untuk menggenapkan Taurat. Jadi Tuhan Yesus sendiri menggenapkan Taurat. Lalu kemudian riwayat Tuhan Yesus dan pengajaran perebusannya dicatat dalam 4 Injil. Dan seluruh perjanjian baru bertumpu pada 4 Injil yang berangkat. Jadi demikian kalau kita katakan Mazmur 119, betapa ku cintai Tauratmu, itu berarti seluruh firman Tuhan, bukan cuma Taurat yang dimengerti dalam perjanjian lama. Orang ini dapat mengubah Mazmur sedemikian istimewa. Karena kalau saudara baca Mazmur 119, dia mengungkapkan antara lain bahwa siang malam firman Tuhan itu mendominasi pikirannya, perenungannya. Beberapa kali dia mengungkap, pagi-pagi hari dia sudah bangun mencari firman Tuhan. Dan ketika malam hari dia terjaga, yang nomor satu dia ingat adalah firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi kegemarannya. Firman Tuhan menjadi kerinduannya.
firman Tuhan untuknya lebih manis daripada madu. Dan salah satu dia ungkap yang menjadi tema khotbah kita, lebih berharga daripada segala harta, bahkan lebih berharga daripada emas tua. Maksudnya emas tua itu apa? Emas tua maksudnya apa? Gak tahu, saudara. Saudara lihat kalau kita bikin cincin atau perhiasan, kalau saudara ke toko emas, kita bisa melihat emas itu warnanya lain-lain. Ada emas muda. Emas muda itu kuningnya muda sekali atau bahkan kemerah-merahan karena dicampur oleh logam lain. Tapi yang dimaksud emas tua itu emas murni, logam mulia 24 karat. Tentu itu paling mahal. Tapi pemazmur mengatakan firman Tuhan baginya bahkan lebih berharga daripada emas tua. Hari ini saya hendak mengajak kita merenungkan firman Tuhan dan menangkap pencerahan dari Mazmur 119 ini, yaitu bagaimana kita mengerti firman Tuhan itu sangat bernilai dan kita diundang, dipanggil, diajak untuk mencintai firman Tuhan, mencintai Alkitab lebih dari apapun juga di dalam dunia ini. Mengapa pemazmur dapat mengasihi firman Tuhan lebih dari segala sesuatu? Dalam ayat 97 dia berkata, betapa aku cintai Tauratmu. Kata betapa itu menunjukkan sampai aku nggak tahu mau katakan bagaimana. Tak teruraikan. Perasaannya sangat padat dan pekat sekali. Dia begitu mencintai firman Tuhan. Tak cukup untayan kata-kata untuk menguraikannya. Kadang kalau orang sedang jatuh cinta, titik puspa mengatakan berjuta rasanya. Sampai mau tulis itu nggak tahu mau tulis bagaimana. Orang kalau jatuh cinta itu mendadak jadi puisi, jadi pengubah puisi. Orang jadi puitis kali sentimental begitu, nulis panjang lebar habis-habis, surat tebal sekali. Ya. Perasaan meluap-luap. Mengapa dia mencintai firman Tuhan sedemikian rupa? Yang pertama, karena sumbernya, yaitu Allah sendiri. Perhatikan, betapa aku cintai Taurat-Mu. Karena firman ini berasal dari Tuhan. Mengapa dia mengasihi firman Tuhan? Karena Tuhan yang mengasihi dia. Dan dia kemudian mengasihi Tuhan. Marilah pertama-tama kita memeriksa diri kita dari segi motivasi. Kalau kita mau membaca Alkitab, kita mau belajar mencintai firman Tuhan, mengapa? Bukan karena berkat-berkat, tetapi terutama karena Sang pemberi berkat itu, yang sudah lebih dahulu mencurahkan cintanya kepada kita. Alkitab adalah surat cinta Tuhan kepada kita. Dan bila kita mengasihi Tuhan, tentu kita suka membaca suratnya. Amin, saudara-saudara. Kalau kita mengasihi seseorang, kita mendapat suratnya, kita membaca berulang-ulang. Bahkan hari ini pun, kalau Bu Ratna pergi, bukan pergi ke luar negeri, bukan pergi keluar kota, dia cuma pergi mungkin ke toko atau ke grocery. Dan waktu saya sedang, entah saya belum bangun atau saya sedang pergi jalan pagi, saya pulang-pulang cari Bu Ratna, mana? Oh, di meja ada suratnya. Dia tulis, Koko, ya Dede pergi kemana? Saya baca itu ulang-ulang, saya senang dipanggil Koko. Jadi masih ingat bahwa saya panggil dia Dede, ya kan? Baca. Meskipun surat cuma berapa baris, kalau dulu tulis panjang-panjang, sekarang cuma berapa baris saja, tapi tetap masih ada sesuatu yang berharga dan suka kita baca, kan? Ya. Begitulah kita harusnya dengan Alkitab, karena Alkitab adalah firman Tuhan sendiri. Tuhan itu mencintai saudara dan saya. Mengapa kita tidak menggemari firman? Hari ini ada orang bilang dia berpuasa, berdoa, menunggu suara Tuhan.
Sebetulnya Tuhan selalu sudah siap bersuara, berbicara kepada kita. Tapi hari ini tidak memakai cara mengguntur dari langit. Tidak lagi menggunakan mimpi. Tidak lagi kirim nabi-nabi. Sebab dia sudah berbicara utuh sempurna lewat firman-Nya ini. Semuanya terpulang kepada saudara dan saya. Apa kita mau memberi dia kesempatan untuk berbicara atau tidak? Kalau Alkitab tinggal tertutup, kita berkata kepada Tuhan, sorry ya Tuhan, aku lagi bohong, sibuk, nanti saja ngomongnya. Kita tidak memberi kesempatan kepada Tuhan. Tapi kita bilang kita mengundang Tuhan tinggal dalam hati kita. Coba bayangkan saudara, kalau Anda mengundang saya, tinggal di rumah Anda. Katakanlah satu hari saya sudah pindah keluar kota, lalu Anda pesan, kalau datang ke Fremont, ingat di rumah ya Pak Hengki. Oh, thank you, terima kasih. Saya ingat. Datang ke Fremont, lalu tinggal di rumah yang mengundang. Kemudian, waktu saya mau bicara, jangan sekarang ya, nanti saja. Di tuan rumah saya mau bicara, dia bilang nanti saja. Oh, dia mungkin lagi sibuk. Oke, saya tunggu. Sampai sore dia baru pulang. Saya mau ngomong lagi, dia bilang sebentar ya, saya belum makan. Terus begitu. Saya mau bicara lagi, bilang sudah malam, besok pagi aja. Dia udah ngantuk. Saudara, saya betah berapa lama tinggal di rumah saudara? Atau balik, kalau saudara yang saya undang ke rumah saya dan saya tidak mau bicara dengan saudara, saya tidak kasih kesempatan, saudara tahan nggak? Tahan, pasti kita mau cepat-cepat angkat kotor, bukan? Tapi kita mengundang Tuhan ke dalam hati kita. Namun tiap kali Tuhan mau berbicara, kita bilang, jangan sekarang, kita Alkitabnya biarkan tertutup terus. Bagaimana kita memperlakukan Tuhan seperti itu? Apa kita mengasihi Tuhan yang mengasihi kita? Jadi pertama, pemazmur, dia bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan. Maka dia mencintai firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah surat cinta Tuhan kepada kita. Yang kedua, pemazmur mencintai firman Tuhan karena nilainya. Di dalam ayat 89, Mazmur 119, pemazmur berkata, untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Firman Tuhan itu bernilai kekal. Mari coba kita perhatikan apa yang kita sukai, apa yang kita anggap paling berharga, yang kita cintai selama ini. Apakah itu bernilai kekal? Ada orang narsis, mencintai dirinya, mencintai wajahnya. Dia menikmati kulitnya yang halus, hidungnya yang bangir, matanya yang bagus, bulu matanya yang letik dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara, bahkan diri kita pun tidak kekal selama-lamanya. Bukan cuma kita akan meninggal dunia, bahkan sebelum meninggal dunia pun waktu kita lihat lagi, ternyata aku sudah tidak sehalus dulu. Ya, sudah ada keriput-keriput. Hal yang tidak perlu kita usahakan, kita pasti akan menjadi bertambah tua. Lalu rambut yang dulu hitam legam, sekarang sudah berganti pancawarna. Macam-macam di situ ada warnanya. Ya. Ada yang merah-merahan, ada yang putih, ada yang kelabu. Kita melihat semuanya tidak abadi. Bahkan harta pun tidak tetap. Amsal saudara mengatakan, jangan kamu mencintai kekayaan, karena bisa tiba-tiba saja dia bersayap, dia terbang. Jangan kita begitu yakin bahwa hari ini akan selalu sama seperti ini. Tidak tentu. Kita tidak mengharapkan, kita tidak didoakan, kita tidak dipujikan untuk jatuh miskin, tetapi segala kemungkinan bisa terjadi dalam kehidupan ini. Tidak ada yang kekal. Di dalam surat Petrus pasal yang pertama, ayat 24-25, Rasul Petrus mengutip satu firman dari kitab Yesaya, salah satu pasal dalam kitab Yesaya. Dia berkata, semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Bila saya memimpin pemakaman, sesudah renungan disampaikan, lalu
ada kesempatan sebelum lubang lahap itu ditutup dengan tanah, dia beri kesempatan kepada sanak keluarga dan seluruh pelayan untuk menjenguk dan melemparkan bunga ke dalam lubang di atas peti keranda itu. Betul? Saudara begitu kan? Ya. Waktu saya memimpin pemakaman, saya mendahului dengan mengambil tanah. Lalu saya berkata, firman Tuhan mengatakan, dari debu kita diciptakan, kepada debu kita kembali. Lalu saya mengambil bunga-bunga lampai di sana. Manusia itu seperti rumput, dan kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga pun menjadi layu, gugur, dan saya menabur dan masuk ke dalam tanah. Untuk mengingatkan kita, setiap orang, memento mori. Ingatlah, satu hari saya dan Anda pun akan meninggal dunia. Sekarang kita mengantar, lain kali orang mengantar kita, lalu kita akan juga dilayangkan seperti itu. Tanah kembali kepada tanah, dan bunga-bunga berguguran, hilang dari segala kemuliaan, semuanya sementara belaka. Di 1 Yohanes pasal 2 ayat 17, Rasul Yohanes mengatakan, dunia ini sedang lenyap. Perhatikan itu. Itu adalah pernyataan firman Tuhan yang lugas, tegas, dan gamblang. Bahwa dunia ini diapa-apakan pun dia pasti lenyap pada akhirnya. Dunia ini sedang lenyap. Proses kelenyapannya itu sedang berlangsung. Meskipun dunia berusaha dilestarikan, kita berusaha untuk go green, supaya dunia ini, bumi kita bisa lebih awet, udara menjadi lebih bersih, dicoba diusahakan sedemikian rupa dan sebagainya. Lalu perdamaian diusahakan supaya tercapai, konferensi-konferensi gencatan senjata diusahakan, orang menjaga kalau bisa jangan sampai pecah perang dunia ketiga. Sebab kalau perang dunia ketiga pecah, waduh main nuklir semua, musnahlah kita semuanya. Orang menjaga itu dengan segala diplomasi dan perundingan diusahakan, dengan bujukan, dengan tekanan, supaya jangan perang, menjaga bumi ini supaya dia menjadi tempat hunian yang nyaman dan lebih baik. Tetapi no way. Firman Tuhan mengatakan dunia ini sedang lenyap. Itu bukan sebuah pesimisme, bukan berarti sekarang kita ya udah nggak usah go green aja lah, udah kita buang sampah sembarangan, udah nggak usah jaga polusi, biarin aja di polusi. No, kita harus berusaha. Tetapi saudara, kita harus tahu dunia ini tidak akan terus begini, dan kita tidak akan tinggal selama-lamanya di dunia. Firman Tuhan berkata, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Maksudnya yaitu segala keinginan daging. Sebab ayat sebelumnya di 1 Yohanes 2 ini dikatakan keinginan daging, yaitu keinginan mata. Mata kita ini gak kenyang-kenyang. Lihat apa, kepingin lagi, lapar terus. Dan keangkuhan hidup, kesombongan, merasa diri hebat. Tuhan berkata, itu akan lenyap bersama dengan dunia yang lenyap nanti. Tetapi syukur ayat itu tidak berhenti dengan titik di sana. Dan tetapi orang yang melakukan kehendak Allah. Apakah itu kehendak Allah? Itu adalah perintah-perintahnya yang dia ungkapkan dalam firman-Nya, pengajaran-pengajarannya. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya ketika dia naik ke surga, pergilah kamu, beritakan Injil kepada sekalian bangsa, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, muridkan mereka, dan ajarkan mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, sekarang kita adalah menjadi murid-muridnya. Semua perintah-perintahnya diusahakan, diajarkan kepada saudara dan saya. Kalau kita melaksanakannya, firman Tuhan berkata, orang yang melakukan kehendak Allah kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu, pemazmur mencintai firman Tuhan. Sebab segala sesuatu yang hebat di dunia ini, bagaimanapun, dia entah akan musnah,
akan hilang, akan terbang, atau akan ditinggalkan. Waktu kita meninggalkan dunia ini, sama seperti kita datang. Telanjang kita datang, telanjang kita pulang. Bahkan satu jarum pentol pun tidak bisa kita bawa ke sana. Pentil mobil pun tidak bisa kita angkut ke sana. Kita akan tinggalkan semuanya. Tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Dan kalau kita hidup melaksanakan firman Tuhan, mulai dengan mengerti firman Tuhan dan mencintainya, kita akan kekal selama-lamanya. Yang ketiga, pemazmur mencintai firman Tuhan karena manfaat dan berkat-berkatnya. Dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, beberapa antara lain, hanya beberapa segelintir saja yang kita boleh pelajari di sini. Yaitu pertama, dia mengasihi firman Tuhan karena firman Tuhan memberikan manfaat kepadanya. Dia memperoleh superior wisdom, hikmat yang luar biasa. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Kita gak suka bermusuhan, tapi mau atau tidak mau, ada yang tidak suka kepada kita dan memusuhi kita. Entah dari orang segolongan atau lebih banyak lagi dari mereka yang tidak menyukai iman kita. Mereka memusuhi kita, tetapi orang yang mengasihi firman Tuhan akan lebih bijaksana daripada orang-orang yang membenci dia, sehingga bagaimanapun mereka tidak dapat dikalahkan. Saudara, pengubah Mazmur ini dipercaya oleh banyak ahli adalah Ezra, sang imam yang memimpin umat Israel selain Nehemia kembali ke tanah Israel dari pembuangan. Lalu Ezra juga termasuk ikut bersama dengan mereka membangun bait Allah dan meneguhkan umat. Ezra, orang ini, coba saudara baca kitab Ezra. Saya sampai hari ini sudah tua begini, saya mengaku saya belum pernah menyusun satu khotbah pun dari kitab Ezra. Aduh, waktu saya melihat khotbah ini, saya baru sadar, aku nggak punya khotbah dari kitab Ezra ya. Kita mungkin juga jarang buka kitab Ezra. Padahal Ezra ini orang luar biasa. Di dalam pasal 7, di ayat 10 dikatakan, Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Gak heran dia bisa mengubah Mazmur 119 itu, sebab dia punya satu komitmen seumur hidup. Aku akan mencintai Taurat Tuhan dan aku akan menyelidiki Taurat Tuhan. Aku akan melaksanakannya bagi diriku sendiri dan aku mengajar ketetapan itu kepada umat Allah. Di dalam kitab ini Ezra kemudian berkhotbah sepanjang hari, saudara-saudara. Dan jemaat berdiri terus mendengarkan khotbahnya. Hari ini khotbah yang hebat pun, kalau dia khotbah, orang duduk bukan, kecuali di lapangan terbuka. Dan khotbah itu paling lama 2 jam, 2 jam setengah. Ezra khotbah sepanjang hari. Dan orang mendengarkan semua. Pengkhotbah macam apa Ezra ini? Dan yang hebat lagi, Ezra itu bukan cuma imam. Dia bukan hanya seorang rohaniwan, tapi dia juga seorang diplomat. Dia seorang politikus. Dia mengerti bagaimana situasi kerajaan, bagaimana suasana politik, dan dia mempunyai terobosan-terobosan sehingga umat Allah mendapat manfaat-manfaat dari manuver-manuver yang dikerjakan oleh Ezra. Itu menunjukkan Ezra memiliki apa, saudara-saudara? Wisdom, hikmat. Umat Israel dari dulu sampai sekarang dan akan datang selalu ada musuh-musuh yang tidak suka, tetapi di bawah kepemimpinan Ezra mendapatkan hikmat dari Tuhan dan umat Israel mendapat kesejahteraan, disukai oleh raja dan mendapatkan berkat-berkat. Karena Ezra lebih bijaksana daripada sekalian musuh-musuhnya. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Bukan berarti maksudnya Ezra menyombongkan diri atau mengajarkan kepada kita untuk mengabaikan atau mencemooh guru-guru kita. No, kita harus menghormati
guru. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, seringkali dilupakan. Coba saudara ingat-ingat guru-guru saudara dan saya juga. Bahkan ketika kita di SMA, ada anak-anak orang kaya datang ke sekolah dengan sepeda motor, ada yang diantar dengan mobil-mobil mewah. Saya ingat, kepala sekolah datang dengan motor butut, bahkan beberapa guru datang dengan sepeda unta, sepeda ontel itu. Dan guru yang sama mengajar kakak saya paling besar, mengajar kakak saya yang kedua, mengajar saya dan mengajar adik saya. Waktu saya duduk di SMA itu, kakak saya sudah menjadi dokter gigi. Tapi guru yang dulu mengajar dia masih tetap saja naik sepeda butut. Begitulah profesi guru. Dia menabur, mengasuh kita dan atau anak-anak kita. Lalu kita semua mempunyai promosi, berkemajuan, dan kesejahteraan lebih bagus. Guru-guru tinggal seperti itu saja. Kita harus menghargai mereka, memberi hormat kepada mereka, sebab kita tidak mungkin sampai di sini kalau bukan karena jasa guru-guru kita. Namun ada pendidik-pendidik yang sok pintar karena tidak takut kepada Tuhan. Mereka mengajarkan segala macam teori dan isme yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang Isra maksudkan. Kalau ada pengajar-pengajar seperti itu, meskipun mereka adalah guruku, tapi karena aku mencintai firman Tuhan, aku akan lebih berakal budi dari mereka. Aku menjadi lebih mengerti bagaimana menempuh kehidupan daripada mereka. Dan aku menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan dibandingkan dengan mereka. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Saudara lihat, itulah manfaat firman Tuhan. Sekali lagi, sama seperti terhadap guru, bukan berarti kita mencela, mencemooh, mengabaikan para orang tua. Tidak. Sebab tanpa mereka, kita juga tidak ada di sini. Mereka lah yang mengganti pokok kita, yang memberi kita makan, yang menjaga pada waktu kita sakit, dan sebagainya. Kita harus menghormati mereka. Mereka berkorban untuk kita, demi kita memperoleh yang baik. Tetapi ada orang-orang tua yang sampai tua, maaf saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan tetap menjadi orang bodoh. Hari ini kita boleh buka mata, melihat dalam kehidupan nyata sehari-hari, melihat dalam masyarakat, ada orang-orang sampai tua pun bodoh menempuh kehidupannya. Entah dia boros atau dia terikat oleh kebiasaan-kebiasaan buruk, menjadi edik yang mencelakakan dirinya sendiri. Saya mengantar Sasa ke sekolah, menjemput Sasa. Lalu saya lihat, sudah berapa hari berturut-turut saya melihat seorang ibu. Begitu turun dari mobilnya, dia segera merokok kantongnya, keluarkan kotak sigaret dan dia merokok. Di sampingnya berjalan seorang anak laki-laki. Pasti itu adik dari anak yang dia jemput di high school. Ibu itu merokok setiap hari seperti itu. Itu adalah contoh orang tua yang bodoh, saudara. Bagaimana dia memberikan teladan kepada anaknya. Kalau anaknya merokok, dia marahi. Kalau anaknya berkata, kamu sendiri merokok. Iya, aku sudah gede, aku sudah cari uang sendiri. Oh, berarti nanti kalau anaknya sudah gede dan sudah cari uang sendiri, boleh merokok dan bagus merokok juga. Itu adalah orang tua yang bodoh, tidak mengerti bagaimana mendidik anak. Tetapi Esra berkata, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Saudara, bukan lagi rahasia. Kadang-kadang anak-anak itu lebih bijaksana dari orang tua. Kalau kita meninjau kehidupan, ada orang-orang tua, mungkin orang tua kita sendiri, kita melihat kok begitu ya. Kita bisa berkata begitu karena kita mendapat pendidikan dari kebenaran. Kita mengerti firman Tuhan. Kalau kita tahu bagaimana yang baik. Dan celakanya, orang-orang tua ini susah diajar karena mereka
ibarat pohon sudah kaku, mau dibentuk lagi itu susah. Anak muda belajar itu lebih gampang, apalagi anak-anak. Sebab apa? Sebab anak-anak belajar dengan menerima, karena mereka masih kosong, masih blanko. Mereka menerima. Tapi waktu kita dewasa, waktu kita menjadi orang tua, kalau kita mau belajar dan diajar, kita bukan hanya menerima, tapi lebih dulu kita harus membuang yang lama. Bersedia membongkar yang selama ini kita pertahankan dan kita anggap baik. Dan itu tidak enak. Itu sakit. Harus mengaku bahwa aku keliru selama ini. Bahwa aku ternyata tidak bijak, alias bodoh. Bahwa aku ini salah. Anak muda itu lebih benar. Kita harus menerima kebenaran. Tidak gampang. Maka mulai sekarang, sebelum terlambat, marilah kita menjadi orang berhikmat dengan mencintai firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu kebenaran yang benar. Bagaimana harus melakukan sesuatu, bagaimana mengambil keputusan, bagaimana menimbang dan sebagainya. Itu adalah dibutuhkan kebenaran. Selain superior wisdom, pengubah Mazmur 119 juga menerima manfaat dari firman Tuhan, yaitu kemampuan membedakan yang baik dari yang jahat, yang benar dari yang salah. Dia berkata dalam ayat 101, terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku. Bagaimana dia bisa tidak melangkah ke dalam kejahatan? Itu maksudnya menahan kaki dari jalan yang jahat. Karena dia tahu mana jahat, mana baik, mana salah, mana benar. Saudara, bagaimana kita mengharapkan anak-anak kita memilih jalan yang benar, tidak ikut pergaulan yang buruk, kalau kita sebagai orang tua tidak memberikan teladan lebih dahulu dalam keseharian? Mereka cepat sekali mengetahui kita itu bijak atau tidak bijak. Bagaimana kita memilih yang benar dan yang baik daripada yang salah dan yang jahat. Dalam cara kita berbelanja, dalam cara kita menggunakan uang, dalam cara kita mengambil keputusan-keputusan, dalam cara kita menyikapi mereka dan bertutur kata dan sebagainya. Sekarang mereka mungkin masih menurut saja kalau kita melakukan sesuatu yang tidak bijaksana, tapi mereka menyimpang karena mereka, ya aku masih seumur sekian, aku masih perlu, aku belum bisa tinggal sendiri. Tapi kemudian hari mereka akan tahu, entah ayahku atau ibuku tidak bijak, menimbulkan luka dalam hatiku dan sebagainya. Saudara, kita perlu belajar firman Tuhan supaya kita tahu yang benar dan yang salah, yang baik dan yang jahat. Banyak kali saya mau bersaksi, bahkan ketika saya menyikapi Karissa, menegur, menasihati dia, lalu saya kilas balik, saya meninjau, dan firman Tuhan mengingatkan, saya keliru, ada cara yang salah, yang tidak bijak, dan saya harus meluruskan itu kepada anak sendiri, dan minta maaf, dan memberitahukan dia tadi, saya keliru atau apa dan sebagainya. Itu hanya bisa kalau kita mau merefleksi kepada firman Tuhan. Kalau tidak, kita gengsi, kita mempertahankan diri kita sebagai orang tua, kita menjaga wibawa kita, padahal itu tolong kalau kita mempertahankan wibawa dalam kesalahan, maka kita kehilangan justru wibawa. Kita bisa membedakan. Seorang pengabar Injil yang terkenal bersaksi pada waktu dia masih muda, pada waktu dia masih anak-anak, orang tuanya memberikan dia satu Alkitab, dan di halaman paling depan di Alkitab tersebut ayahnya menulis demikian, sin will keep you from this book, or this book will keep you from sin. Dia menulis itu di sampul pertama, di halaman pertama Alkitab. Jadi anak itu sering membaca, lihat kata-kata itu, belakangan hari dia makin mengerti. Dosa akan mencegah dia dari buku ini, dari Alkitab, atau Alkitab ini akan mencegah kamu dari dosa. Hanya Alkitab yang mampu
menjaga anak-anak kita dan kita sendiri dari jalan yang salah karena mereka mengerti kebenaran. Yang ketiga, manfaat yang pemazmur terima sehingga dia mencintai firman Tuhan adalah sukacita dan kebahagiaan sejati yang menetap diperoleh dari firman Tuhan yang dicintai oleh orang-orang yang mengenalnya. Dalam Mazmur 103 dia berkata, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Istilah manis selalu mempunyai konotasi yang indah atau positif. Betul? Kecuali maaf, kencing manis. Yang lain, kalau dibilang manis, pasti bagus. Ya, senyumnya manis sekali. Dia tidak cantik, tapi manis. Oke? Manis. Sweet memory, kenangan yang manis. Pengalaman yang manis. Semua itu indah. Sebaliknya, coba kalau bitter memory, kenangan yang pahit. Langsung lihat bahwa itu konotasinya pasti gak enak, jelek, pengalaman yang tak terlupakan, tapi mengenaskan sekali dan mengecewakan. Jadi manis itu selalu menunjukkan sesuatu yang indah, kebahagiaan, dan kepuasan. Pemazmur mengalami, dan dia mencintai firman Tuhan, maka dia memiliki kebahagiaan yang menetap. Kebahagiaan yang asli, kebahagiaan yang sejati. Dalam ayat-ayat pembukaan, dia berkata, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati, dan seterusnya. Ucapan berbahagialah bukan mudah-mudahan kamu bahagia, semoga kamu happy, bukan, tetapi sebuah proklamasi, keyakinan, statement, kepastian orang itu pasti bahagia karena dia mencintai firman Tuhan. Saudara, bila Anda mendapat kesempatan, carilah dan selidikilah biografi-biografi, dan bandingkanlah antara orang-orang yang mengenal Allah dan mencintai firman Tuhan dengan mereka yang tidak, dan lihatlah bagaimana kenyataan kehidupan mereka. Di dunia kita ini banyak orang-orang yang kelihatan begitu jaya, glamor, termasyur. Mereka kalau tampil, wah, mungkin itu seorang selebritis atau seorang konglomerat. Wah, dia begitu didambakan oleh banyak orang. Aku ingin jadi seperti dia. Tapi apakah orang itu sendiri yang dipuja-puja, disanjung-sanjung, dan dianggap begitu jaya dan berhasil, apakah mereka sendiri bahagia? Kita tidak tahu. Sebab kita tidak berjalan dengan sepatu mereka atau tidak di dalam diri mereka. Tapi kenyataan memberitahukan bahwa tidak sedikit orang-orang itu tidak bahagia. Baru-baru ini seorang bintang komedi yang sangat termasyhur. Apa yang kurang pada dirinya? Dia sangat dikagumi. Ketika saya mengantar Bu Ratna ke dokter gigi, saya membaca majalah People di sana yang menguraikan topik itu. Dia katakan dia membuat semua orang tertawa dan bahagia, tetapi setiap hari dia berjuang dengan depresi di dalam dirinya sendiri, dan akhirnya tidak tahan, dia bunuh diri. Dan itu bukan cuma satu kali terjadi seperti itu, sudah banyak kali. Ada seorang penyanyi yang bersuara emas, luar biasa. Dia menjadi American Idol juga, sangat terkenal sekali, semua orang kagum. Tetapi umur belum seberapa, wajahnya sudah seperti nenek-nenek. Akhirnya juga dia mati merana, ditemukan di kamar mandi karena dosis tinggi. Mengapa bisa seperti itu?
semua itu. Karena segala sesuatu kebahagiaan di dalam dunia ini tanpa Tuhan, di luar kebenaran Tuhan, itu semu dan sementara saja. Tapi orang-orang yang mengenal Tuhan, dia bahagia sampai selama-lamanya. Dia sungguh-sungguh memiliki kebahagiaan sejati. Bukan karena mereka kaya raya, meskipun ada juga di antara mereka memang yang kaya raya. Tetapi meskipun miskin, mereka berbahagia karena mereka mencintai firman Tuhan. Saudara-saudara, apa kita tidak merindukan kenyataan seperti itu bagi hidup kita sendiri? Bagaimana kita dapat sampai ke sana? Waktu kita membaca Mazmur 119, bahkan keseluruhan Alkitab, kita tahu paling sedikit ada beberapa langkah. Yang pertama, bacalah firman Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa membaca buku? Ada orang bilang, aku nggak tahu bagaimana baca buku. Bagaimana bisa membaca buku? Ya mulai dengan membaca, bukan? Gak bisa banyak teori. Bagaimana Anda dan saya bisa mengerti Alkitab? Pertama dengan membaca Alkitab. Jadi biasakan, disiplinkanlah diri kita membaca Alkitab. Entah satu bagian, satu perikop sehari, entah satu pasal, entah saudara mau bertekad aku mau baca satu hari 3 pasal, terserah Anda. Tuhan tidak pernah memaksa, tidak ada aturan buat itu. Tapi bacalah. Bacalah dengan beraturan. Baca jangan loncat sana, loncat sini. Baca dengan berurutan. Entah saudara mau baca dengan mulai satu kitab, atau saudara mau baca dari awal dengan disiplin, senang atau tidak senang uraiannya, menarik atau tidak menarik, aku tetap baca. Baca dengan beratur, baca dengan komitmen. Yang kedua, bukan cuma baca, habis baca lalu menguap semua lupa. Baca pagi, siang-siang pikir, udah baca kita belum ya? Sudah. Baca apa tadi? Lupa. Itu namanya nggak ada gunanya. Baca, saudara harus tertarik untuk memikirkan. Saudara tertarik untuk meneliti, bukan cuma baca. Oke, untuk pemula saudara cuma membaca. Tapi kalau saudara sudah mulai masuk kedua kali membaca Alkitab, atau 2 kali membaca Alkitab, carilah buku-buku petunjuk lainnya, buku-buku pembantu. Mungkin satu tafsiran atau buku yang seperti study Bible. Di sana ada ayat-ayat referensi yang menunjukkan buka bagian lain, ada footnote memberikan tafsiran di sana supaya kita berkembang. Bahkan sampai dengan hari ini pun saya masih belajar terus. Disegarkan lagi. Seperti tadi saya share kepada saudara, Mazmur ini terdiri dari 22 bagian. Setiap bagian itu adalah 8 ayat. To be honest, sebelum saya menyiapkan khotbah ini, barangkali saya sudah pernah belajar itu ketika di seminari, tapi saya sudah lupa. Oh, saya perhatikan lagi, ternyata iya. Saudara lihat coba, Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat 8. Dalam bahasa Indonesia, Alkitab itu lalu ada spasi di sana, ada alinea, pindah alinea berikut. Ayat 9 sampai dengan ayat 16, satu stansa, 8 ayat lagi. Oh, ternyata satu stansa 8 ayat. Menarik sekali, bukan? Kita belajar. Itu baru kita dapat dari penjelasan-penjelasan yang kita baca dari buku-buku lain. Bahwa kita sendiri tidak diikhtiarkan untuk menjelaskan hal tersebut. Tapi kita perlu belajar, meneliti, sehingga kita berkesan. Lalu kita belajar menghafalkan ayat-ayat yang menarik. Katakan seperti ayat 97, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Coba hafalkan, itu cuma singkat. Bagaimana kalau orang menantang kita? Hafalkan Mazmur 119, ayat berapa Pak? Ayat 1 sampai dengan 176. Saudara berani terima tantangan itu? Waduh, saya belum berani. Tapi saya membaca sebuah khotbah. Di jemaat pendeta itu, seorang anak remaja menerima tantangan. Dia berkata, Pak Pendeta, dulu aku pikir aku nggak bisa, tapi aku mencoba dan aku komited. Aku mulai, dan sekarang aku sudah hafalkan sekian ayat dari Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan beberapa berurutan. Luar biasa tidak? Pendiri seminari tempat saya dididik, yaitu almarhum Dr. Andrew G. Waktu dia sakit,
Berbaring di atas ranjang rumah sakit selama beberapa hari, tidak boleh bergerak, tidak boleh turun. Sangat membosankan sekali. Lalu hamba Tuhan kita itu ini membaca Alkitab. Oleh membaca Mazmur 19, dia baca berulang-ulang. Dia begitu tertarik sekali pada Mazmur yang luar biasa ini. Oleh menghafalkan dari ayat 1 sampai dengan 176. Sampai betul-betul di dalam kepala, bukan di luar kepala. Itu kenapa sih dibilang di luar kepala? Kalau di luar kepala kan lupa semua kan? Di dalam kepala, 1 sampai dengan 176. Bisa, oke? Lalu sekarang karena masih banyak waktu, dia hafal dari ayat 176 ke ayat 1. Apa itu nggak luar biasa? Itu luar biasa. Saudara, apakah saudara bisa mengucapkan alfabet dari A sampai Z? Isi bukan A, B, C, D, E, F, G terus sampai Z. Tapi sekarang coba dari C sampai E. Bisa? Dari Z, Y, X, terus begitu sampai A. Waduh, itu mesti belajar berapa minggu baru bisa. Tapi pendeta Andrew G dia menghafal 1 sampai 176, 176 sampai dengan 1. Karena dia mencintai firman Tuhan. Satu challenge buat kita. Janganlah kita mimpi dulu untuk menghafalkan Mazmur 119. Tapi itu ayat-ayat emas yang dipilihkan setiap kali diwakilkan. Cobalah sebagai satu ringkasan kebaktian hari ini kita hafalkan satu ayat. Oke? Kalau saudara hafal satu ayat 1 minggu,